Salam Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Saudara Yesus sudah menebus kita dari kematian kekal dan kita memperoleh jaminan yang pasti dalam Yesus. Jadi kita bersyukur, kita orang-orang paling berbahagia di dunia karena kita punya jaminan yang pasti akan kehidupan yang kekal. Hari ini kita dapat kesempatan untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema saya adalah ketika orang lain menghina diri Anda atau keyakinan Anda. Ketika orang lain menghina diri Anda atau keyakinan Anda, apa yang kita perbuat? Saya baca satu ayat yaitu dari Lukas 23 ayat 34 firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, yang pertama kita belajar dari prinsip Tuhan Yesus. Ketika disalib, ya, dia disalibkan dengan cara yang sangat mengerikan. Ditempatkan di antara penjahat. Ya, Pilatus sudah memutuskan dan itu keputusan yang sama sekali politis. Bahkan Pilatus tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bersalah. Tapi karena desakan, tekanan, konspirasi daripada pemimpin agama Yahudi telah menyeret Pilatus pada situasi, ya udah dia mengalah untuk menyalibkan Yesus dan itu fatal sekali. Nah, di situasi itu kita melihat bagaimana Yesus mengucapkan doa ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan inilah prinsip pertama. Kita belajar seperti Yesus, yaitu berdoa bagi orang yang menghina diri kita atau mungkin keyakinan kita. Hal yang kedua adalah mari kita berdoa untuk kebaikan mereka yang menghina diri kita atau keyakinan kita. Ya, kita lihat ada banyak sekali orang yang entah kenapa menghina kita, merendahkan kita, bahkan mengucapkan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang sangat-sangat bisa melukai hati kita. Apakah kita terluka? Tergantung. Mungkin banyak di antara kita yang terluka. Saya sendiri, ya, saya tidak mewakili siapapun dari kekristenan. Tapi bagi saya, it's okay, nggak ada masalah. Bagi saya bukan urusan. Tapi mungkin saudara-saudara saya yang lain akan tersinggung dan mungkin akan menggugat ke pengadilan atau proses hukum. Ya, itu nggak ada masalah juga karena itu hak mereka. Ketika hak mereka dilanggar, mereka bisa melaporkan itu dan itu wajar. Ya, tapi bagi saya seperti apa yang dikatakan Yesus di sini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, mari kita berdoa buat kebaikan mereka. Terlepas apa yang mereka sampaikan. Baru-baru ini ada seorang yang bernama Editan, ya, melakukan hal yang menurut saya sangat tidak manusiawi. Bukan karena saya orang Kristen, bukan. Tapi tidak patut dia melakukan itu. Kepada siapapun tidak patut. Karena itu mencerminkan ya ketidaktahuan. Mungkin juga kebencian di hatinya. Kita tidak tahu. Mungkin dia tidak suka dengan kekristenan, dia benci dengan kekristenan, dia tidak suka dengan orang Kristen, dia ingin balas dendam, dia ingin mungkin mencari panggung, popularitas, mungkin uang juga, atau mungkin mendongkrak, ya, supaya dia terkenal, atau mungkin sombong atau arogan atau apa. Kita tidak tahu apapun motifnya, terlepas apapun motifnya. Bagi saya nggak ada masalah. Secara personal nggak ada masalah. Saya tidak akan terganggu dengan yang seperti itu, sama sekali tidak terganggu. Bagi saya tidak ada masalah. Saya tidak terganggu. Hanya saya kasihan dengan orang model ini. Kasihan sekali. Segitu, ya, saya tidak pakai istilah orang yang mengatakan dungu. Tapi sebegitu tidak fahamnya dia. Apa yang dilakukan itu. Bahwa yang dilakukan itu bukan menghina keyakinan saya sebagai orang Kristen. Saya sendiri sekali lagi tidak mewakili orang Kristen. Tapi bagi saya, personally saya tidak akan terganggu, tersinggung, marah, benci, dendam, membalas. Sama sekali tidak. Makan buang waktu kalau saya harus melakukan itu. Saya hanya sedih saja bahwa dia sedang memperjelaskan kebodohan. Dia sedang memperlihatkan, memperagakan, mendemonstrasikan ketidaktahuannya. Dan Yesus juga berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya anggap dia tidak paham. Bukan tidak paham dengan kekristenan, sangat tidak paham. Tetapi dia tidak paham dengan apa yang diucapkan juga. Dia tidak paham dengan dirinya. Dan orang-orang seperti itu, menurut hemat saya, tepatlah kata Yesus, kita mendoakan dia. Karena dia sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang diperbuat. Dia sama sekali tidak paham implikasi dari yang diperbuat. Orang lain barangkali, saudara-saudara seiman saya, bisa marah, bisa emosi. Dan itu hak mereka. Tapi kalau bagi saya tidak anggap itu masalah besar. Apalagi terganggu, tersinggung dan membalas. Kayaknya nggak ada waktu. Dan itu terlalu hina untuk melakukan seperti itu. Dia justru membuat dirinya terhina. Bukan karena kita, tapi karena dirinya sendiri yang melakukan hal yang
Demikian, jadi berdoalah untuk kebaikan orang-orang yang mungkin menghina kita atau keyakinan kita. Hal yang ketiga ini adalah ujian bagi iman, ujian bagi karakter, parameter untuk melihat apakah kita matang, apakah iman kita dewasa, apakah kita cukup berbesar hati. Jadi kalau ada orang yang menghina siapapun, menghina diri kita, menghina keyakinan kita, seperti yang dilakukan Editan, contoh sebagai contoh. Yahya Waloni juga suka menghina-hina. Bagi saya nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Saya tidak menjadi rugi atau tidak rugi sedikit pun. Bahkan yang melakukan itu menghina. Misalnya Editan mengambil kitab dan menaruh di bokongnya, itu sebuah simbol dari ketidakfahaman dia akan apa yang dia perbuat. Bukan soal kekristenan, pasti dia tidak paham, tapi yang dilakukan saja itu jauh dari pemahaman yang semestinya dia miliki, dan itu bagi saya menyedihkan. Tapi bagi saya ini ujian iman. Dari sejak dulu ujian ini telah terjadi. Tapi kita ingat bahwa ujian itu membuat kita kuat, membuat kita juga menalar diri kita, menakar diri kita, memfilter diri kita. Apakah saya ini cukup matang atau tidak? Kalau kita tidak matang, kita akan marah. Kalau kita tidak matang, kita akan benci setengah mati. Kalau kita tidak punya kebesaran jiwa, mungkin kita akan cari dia dan kita akan lakukan hal yang lebih buruk dari apa yang dilakukan. Dan itu bisa, sangat bisa. Kenapa enggak? Sangat bisa. Semua orang bisa berbuat apa saja, dari yang paling baik dan sampai paling buruk. Bisa. Tetapi orang-orang yang matang jiwanya, orang-orang yang dewasa rohaninya, orang-orang yang punya wawasan kebangsaan, cinta akan bangsa ini, tidak akan terganggu dengan itu. Ada orang mengatakan ini kan buruk, bisa memecah belah. Bagi saya enggak. Ini hal terlalu kecil. Hal ini terlalu kecil dan remeh-temeh sekali. Tidak bermakna bahkan. Ini sampah menurut saya. Jadi tidak akanlah. Yang saya ingin mengatakan bahwa kalau ada sebuah perilaku atau perlakuan orang pada kita seperti ini modelnya, maka kita harus tahu bahwa ini ujian buat kita. Berkali-kali saya lihat ceramah Yahya Waloni, lihat video tentang Augustan, lihat beberapa saudara-saudara kita yang mengalah. Nggak apa-apa, bagi saya nggak apa-apa. Negara ini menjamin kok. Anda mau pindah dari sini ke sana ke sini, it's okay, nggak ada masalah. Dan jangan dikatakan bahwa ini memecah bangsa. Waduh, terlalu kecil. Bangsa ini besar, bangsa ini kuat. Kita tidak mungkin tergoncang cuma urusan-urusan remeh-temeh kayak gitu. Saya tidak yakin. Bangsa ini sudah teruji dalam sejarahnya. Oleh sebab itu bagi saya ini satu ujian kecil. Ini sentilan kecil dari Tuhan buat kita supaya kita belajar untuk mungkin bukan cuma matang dan dewasa, tapi ujian untuk mencintai orang seperti ini. Karena Yesus mengatakan bahwa berdoalah bagi orang yang mengenai kamu. Berdoalah bagi kebaikan mereka. Dalam Matius pasal 5 ayat 44, Yesus katakan itu, berdoa bagi musuh-musuhmu. Karena Allah pun mengasihi mereka. Terlepas mereka berbuat jahat, Allah masih memberi waktu, memberi mereka kesempatan, memberi mereka satu peluang terakhir sebelum waktunya tiba untuk mereka sadar. Dan soal kapan itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tuhan hakim yang adil, dia akan bertindak pada setiap orang seperti apa yang dia pandang adil terhadap orang itu, dan bukan kita. Jangan kita mengayomi siapapun. Ini ujian bagi kita, bukan cuma kematangan, kesabaran, kedewasaan, kematangan, spiritualitas kita, ujian kebangsaan kita sebagai bangsa yang besar Indonesia, tapi juga ujian cinta dan kasih. Kita bisa nggak mengasihi dia seperti apa yang diajarkan Yesus? Berdoalah bagi musuh mereka. Dan di konteks yang kita bahas tadi, Lukas 23 ayat 34, Yesus berdoa buat orang yang sedang menyelipkan dia. Ini ujian. Jadi tidak usah marah, tidak kecewa, tidak usah membalas, tetapi kita berdoa bagi orang-orang seperti ini supaya Tuhan menolong mereka, supaya mereka mendapat pencerahan dalam hidup mereka, juga untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan saya, untuk kebaikan mereka, bukan supaya mereka jangan hina-hina. Mau hina silakan, urusan dia, doa saya dengan Tuhan, saya tidak punya urusan dengan dia, tapi untuk kebaikan dia. Dari kita berdoa bukan untuk kebaikan kita, supaya tidak ada orang yang mengganggu kita dan menghina kita, tapi supaya dia sadar dan matanya terbuka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Terserah seperti apa, tapi pokoknya untuk kebaikan dia. Hal yang keempat, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa
kita ini dipanggil untuk memberkati. Kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Itu saja. Kita tidak pernah dipanggil untuk membenci siapapun. Kita tidak pernah dipanggil untuk menghina siapapun. Kalau kita beritakan Injil, ya kita sampaikan keselamatan dalam Yesus. Itu saja. Tidak kita menjelekkan agama orang jelek, tidak mengatakan kepercayaan dia salah, tidak. Sama sekali tidak. Kita hanya menceritakan bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Dan itu saja yang kita lakukan. Dan kalau ada orang yang tertarik percaya, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak percaya, ya puji Tuhan juga. Mengapa? Karena kita dipanggil hanya untuk memberkati, tidak boleh yang lain. Makanya saya suka lihat beberapa orang berdebat, menyerang keyakinan orang. Saya kira itu bukan apologetika yang benar. Mereka harus belajar dulu lah. Ya, 10-20 tahun lagi baru mengerti apa apologetika. Bukan dengan cara menyerang keyakinan orang. Untuk kepuasan diri bahwa kita terlihat benar. Ya benar itu bukan dia atau saya, benar itu Allah. Dalam Kristus itu yang benar, bukan Anda. Dan kebenaran gak usah dibela, Allah gak usah dibela. Gak usah dibela, buang waktu. Tuhan tidak suruh membela, nanti kalian bela-bela saya. Enggak, kita disuruh beritakan Injil. Ya, jadi kita dipanggil menjadi berkat. Jadi kalau ada case di mana orang menghina dirimu, menghina diriku, menghina keyakinan kita, ingat, postulasi kita, standing point kita adalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Yesus katakan, kamu garam dan terang. Jadi kita ingat panggilan kita. Bahkan ketika orang lain menzalimi kita dan orang lain menghina kita, diri kita, keyakinan kita, agama kita, it's okay. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, lewat kehidupan kita, ketika Tuhan panggil Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, berkat yang sama juga kita teruskan bagi orang lain. Yaitu kita dipanggil menjadi berkat. Yesus panggil kita untuk menjadi garam terang, memanggil kita untuk memberitakan Injil tanpa harus menjelekkan agama orang, tanpa harus mendiskreditkan keyakinan orang, kepercayaan orang. Tidak boleh, kita tidak dipanggil untuk itu. Bahkan ketika kita dilecehkan keyakinan kita, poin ketiga tadi saya katakan, ini ujian iman, ini ujian karakter, kesabaran, kedewasaan, kematangan diri, maturitas kita, ujian kebangsaan, bahkan ujian cinta kasih. Bisakah kita mengasihi dia yang memusuhi kita, yang menghina kita, keyakinan kita? Bisakah? Kalau bisa, kita menang. Dan yang terakhir saya bilang, katakan, ingat bahwa kita dipanggil hanya untuk menjadi berkat, tidak untuk yang lain. Dan untuk itu kita harus memberkati orang yang menghina diri kita atau keyakinan kita. Saya ingin menutup renungan saya ketika mengatakan bahwa di dalam ayat ini, di dalam kandungan konten ayat ini terdapat hal-hal yang luar biasa penting bagi kita. Terutama bagaimana respon kita atas orang-orang yang menghina kita. Keluarga kita, diri kita, pasangan kita, anak-anak kita. Bisa saja dihina keyakinan kita, agama kita, dan segala macam. Kalau itu terjadi pada kita, ingat, Yesus sudah mengalaminya. Dan kita belajar sikap Yesus. Mari kita berdoa untuk mereka. Dengan belajar Yesus. Untuk apa? Untuk kebaikan mereka. Ini ujian bagi kita. Kesabaran, kematangan jiwa, spiritualitas, ujian kebangsaan, dan cinta kasih. Apakah kita bisa mencintai orang yang memusuhi kita, membenci kita? Dan yang terakhir, kita tahu bahwa kita dipanggil menjadi berkat. Marilah kita belajar untuk dewasa, memberkati bangsa ini, berdoa bagi bangsa ini. Dan juga kita berdoa bagi orang-orang yang menghina atau merendahkan kita. Karena apa? Kita dipanggil hanya untuk menjadi berkat dan tidak untuk yang lain. Terus memberkati dan shalom.